Ya, Shalom Bapak Ibu, baik yang onsite atau offline ya di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti di YouTube ataupun di Zoom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam pemuridan. Bertumbuh dalam pemuridan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28. Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28. Saya ingin membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca ayat 21. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Nah, Bapak Ibu, inilah pembacaan kita ya tentang bertumbuh dalam pemuridan. Nah, saya ingin mengulangi di dalam ayat yang ke-21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid, lalu kembalilah ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Nah, Bapak Ibu, firman ini adalah pada saat firman di mana Rasul Paulus dan juga Barnabas itu bertugas memberitakan Injil ke berbagai tempat. Bahkan mereka itu dulu didoakan, diutus oleh jemaat Antiokhia, sampai lagi kembali ke Antiokhia. Lalu pernyataan yang indah adalah, coba kita lihat ayat ini. Ayat 26. Di situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah. Diserahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan, untuk menyebarkan Injil ke berbagai tempat yang lainnya. Untuk memulai pekerjaan. Kalimat itu belum selesai. Masih ada kalimat saja yang telah mereka selesaikan. Dulu mereka didoakan oleh jemaat di Antiokhia
Mereka memberitakan Injil ke berbagai tempat, dan Tuhan membawa mereka kembali ke Antiokhia. Dan ketika mereka kembali ke Antiokhia, ada hal yang terjadi, yaitu mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan apa? Pekerjaan memberitakan Injil. Satu renungan buat kita, kalau kita diutus melakukan sesuatu, dan kita kembali kepada yang mengutus, pertanyaan renungan buat kita, apakah perintah yang diberikan sudah diselesaikan? Kecenderungan kita, lali ya Pak, iya lali aku, gitu ya. Sama kita ini, lupaan aja. Lalu banyak dalihnya, iya banyak sibuk kok ke sana kemari. Nah, tapi Paulus nggak kayak gitu. Paulus dan Barnabas, mereka kembali ke Antiokhia dan mereka telah menyelesaikan tugas yang mereka perintahkan oleh jemaat-jemaat di Antiokhia. Ini menjadi renungan. Kita sudah sampai pada bulan April, di penghujung akhir April, tanggal 24 ini. Masih ada waktu sekitar 1 minggu. Satu renungan buat kita, apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, dari Januari sampai April, sampai tanggal 24 ini. Apa yang sudah kita lakukan? Mungkin melalui pemimpin kita, Bapak Gembala kita, mempelai kelompok-kelompok sel, memberikan tugas. Dan bagaimana dengan tugas kita? Sudah selesai belum? Mari kita merenungkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada peran Paulus yang luar biasa. Ya, di balik itu. Orang lebih banyak mengenal, khususnya kaum awam, yaitu jemaat itu lebih kenal Rasul Paulus daripada Barnabas. Ya ada, kan tahulah Barnabas. Tapi Bapak Ibu, ya, kalau toh Paulus itu lebih dikenal dari Barnabas, tetapi harus diketahui oleh kita semua bahwa Barnabas berperan penting di dalam pertumbuhan iman Paulus kepada Yesus. Mengapa Barnabas berperan penting dalam pertumbuhan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus bisa memberitakan Injil ke berbagai tempat, dan pemberitaan Injilnya menghasilkan buah? Orang-orang percaya pada Yesus karena ada satu tokoh. Tokoh itu namanya Barnabas. Pada awal-awal penulisan kisah para rasul, Barnabas itu di depan, baru disusul dengan Rasul Paulus. Beberapa kali Barnabas ditaruh di depan, tapi terbalik. Kisah Rasul menceritakan Paulus baru Barnabas, Paulus baru Barnabas. Yang berperan pertama kali adalah Barnabas. Mengapa Barnabas? Karena jemaat di awal itu adalah jemaat yang tidak mengenal Paulus. Kalau toh mereka mengenal Paulus, Paulus itu adalah penganiaya jemaat. Awal-awal mula, jemaat itu begitu takut sama Paulus, sehingga belum siap untuk menerimanya, sehingga ada peran yang luar biasa dari Barnabas ini, merangkul Paulus dan mendampingi Paulus, menolong Paulus, mendidiknya, memuridkannya, mendampinginya, mengajarkan tentang firman Tuhan, melengkapi Paulus. Sampai-sampai pada suatu saat, katakanlah kalau ini guru Barnabas itu, ini Paulus murid, berubah, Paulus lebih menonjol. Murid ini lebih hebat daripada Barnabas, dikenal lebih luar biasa. Ada apa? Karena ada pemuritan. Pemuritan yang mana? Pemuritan yang dilakukan oleh Barnabas menerima Paulus yang ditolak oleh umat Kristen itu. Karena umat Kristen masih ragu-ragu, ini Paulus benar-benar bertobat gak? Jangan-jangan datang pura-pura mau nangkap kita, mau menyerahkan kita ke mahkamah agama. Tapi Barnabas mendampinginya, menolongnya, mengajarkan firman Tuhan, terus menumbuhkannya, menguatkan, menghiburkannya, sampai pada satu titik waktu Paulus itu siap dilepas, seperti anak panah dilepas. Terus
Paulus begitu bergerak luar biasa dipakai oleh Allah. Lebih daripada Barnabas. Tetapi Barnabas juga tidak apa-apa. Barnabas tidak iri. Karena semuanya itu memang rencana Tuhan. Semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti Paulus, diri kita juga membutuhkan mentor agar kita dapat bertumbuh secara rohani. Barnabas menjadi mentor daripada Paulus. Paulus naik rohaniannya, maju pelayanannya. Kita semua juga membutuhkan mentor. Mentor itu siapa? Mentor itu kalau di kelompok sel, ya ketua kelompok sel. Itulah mentor yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendampingi Bapak Ibu, yang membina Bapak Ibu, berdoa bersama Bapak Ibu, bergumul dengan Bapak Ibu tentang kelompok sel, tentang pergumulan jemaat, bersama-sama tentang gereja, berdoa bersama-sama, menumbuhkan, mendampingi, menolong supaya setiap jemaat itu bertumbuh kuat menjadi murid Yesus. Bukan sekedar beribadah, tetapi menjadi murid Yesus. Itulah Paulus. Jadi betapa pentingnya mentor ini, pemuridan di dalam gereja Tuhan. Nah, hal-hal yang terjadi di dalam pemuridan itu apa? Apa saja hal-hal yang terjadi dalam pemuridan ini? Tentunya ada satu yang terjadi dong dalam pemuridan. Barnabas kepada Paulus, dan yang juga nanti Paulus kepada Timotius, Paulus kepada jemaat-jemaat, Paulus mendirikan jemaat, berbagai jemaat lainnya. Tentunya ada mengangkat pengatua, tentunya ada proses pemuridan. Pemuridan apa yang terjadi? Yang pertama, di dalam pemuridan itu terjadi menguatkan dan menasihati. Menguatkan. Barnabas menerima Paulus. Udah apa? Untuk dikuatkan bahwa Paulus itu dipanggil menjadi hamba Kristus. Dulunya penganiaya jemaat, ditolak oleh jemaat, sekarang diterima oleh Barnabas. Dilengkapi, dikuatkan hatinya, diteguhkan, dan juga dinasihati. Bapak Ibu, rasa-rasanya ya, kita ini paling sulit kalau dinasehati. Kadang-kadang tiba-tiba ada muncul dalam hati itu, gitu terus, nolak, gitu ya. Nggak diucapkan, tapi di sini, gitu ya, nolak itu, dinasehati. Tapi seorang murid yang mau bertumbuh harus bersedia dinasehati. Dinasehati itu berarti apa? Di dalamnya ada teguran. Tentu Paulus mungkin masih berlaku kasar ya saat itu, awal dia bertobat, dinasihati oleh Barnabas, dibentuk. Akhirnya Paulus benar-benar siap menjadi murid. Nah, kita juga mari di dalam kelompok-kelompok sel kita, hati kita saling menguatkan. Seperti di dalam pasal 14 ayat 22 ini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Sekarang bukan lagi Paulus yang dikuatkan, tapi Paulus dipakai Tuhan untuk menguatkan jemaat. Untuk apa? Untuk menasihati supaya jemaat itu apa? Bertekun dalam iman kepada Kristus. Tema Paskah PGI dan KWI adalah tak terpisahkan dari kasih Kristus. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Di ayat ini, supaya mereka bertekun di dalam iman. Tekun, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Itu perlu mentor, perlu ada satu persekutuan, dan perlu sikap hati bersedia dinasehati. Walaupun dinasehati itu enggak enak. Tetapi kalau orang sakit dikasih obat rasanya pahit, harus diminum kalau mau sembuh. Kalau enggak mau, enggak sembuh. Kita harus bersedia dinasehati. Walaupun kadang-kadang kata-katanya agak keras, bahkan keras juga, harus diterima. Karena firman Tuhan ada kalanya juga jadi palu, seperti palu, yang harus menegur seseorang. Dia bersyukur kalau kita bersyukur, ditegur. Kenapa?
Tuhan masih sayang sama kita. Nah, kita lanjut. Barnabas dan Paulus selalu ingat untuk menguatkan jemaat yang mereka gembalakan. Hal inilah yang akan kita dapatkan dalam suatu kelompok pemuridan di dalam gereja lokal, yaitu apa? Satu persekutuan dan saling menguatkan. Kelompok sel, satu persekutuan yang kecil itu adalah satu keluarga Kristus. Terdiri dari berbagai orang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua dan muda. Ada berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang apalagi sosial, kesukuan, dan semuanya. Tetapi ingat, kita ini adalah satu di dalam Kristus. Perbedaan itu telah disatukan di dalam Kristus. Kristus katakan apa? Apa yang jauh dulu, sekarang udah dekat. Karena apa? Aku telah mempersatukannya. Karena itu kalau Kristus telah mempersatukan kita melalui wadah GB Raja Wali, melalui kelompok sel, wadah-wadah kecil, mari kita jaga persekutuan kita ini. Sekalipun kita menerima nasihat yang rada keras, jaga persekutuan, jangan misah wae, jangan begitu. Mari kita bersekutu. Disinilah keluarga itu, fungsi keluarga itu. Betapapun kita sungguh-sungguh berbeda dari latar belakang kita, tapi ingat, Kristus di atas kayu salib telah menebus kita. Karyanya sudah selesai dengan sempurna dan telah mempersatukan kita semuanya. Bukan terpecah-pecah. Kita adalah satu, tidak terpecah-pecah. Disitulah saling menguatkan, saling menasihati. Untuk apa? Ya, hal inilah yang akan kita dapatkan dalam satu kelompok pemuridan di dalam gereja lokal. Saling menguatkan, menasihati. Jika ada yang lemah, seluruh kelompok mendoakan dan mendukung agar mereka dapat bangkit kembali, berkobar kembali di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, saya ingin menambahkan ini sebelum pada poin yang kedua. Kalau berkumpul, kita bersekutu, saling menguatkan, supaya kita bersama-sama bertumbuh. Berarti pada saat kita berkumpul, bukan untuk ngegosip. Jangan waktu boros untuk ngegosip di kelompok sel, di persekutuan. Mari kita belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menguatkan kita bersama di saat kita lemah. Lalu kita doakan saudara kita yang lemah, kita bawa dalam doa. Saya yakin kalau kita itu dalam satu persekutuan sedemikian, Tuhan hadir dan Tuhan akan memulihkan yang lemah. Sehingga kuat maju kembali bersama-sama. Bukan ngegosip, jangan boroskan waktu untuk ngegosip, membicarakan orang lain, tetapi kita untuk bersekutu. Untuk bersekutu, bukan berseteru, tapi bersekutu kuat. Kalau kan untuk berseteru, ketemu, saya nggak suka itu. Nanti dulu lah, abaikan itu, nggak suka. Siapa tahu itu alat Tuhan untuk memproses karakter kita. Di kelompok sel itu. Kita bersekutu kok. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 16-17 saya ingin membacakan ayat ini. 2 Tesalonika 2 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Semoga maaf, 1 Tesalonika 2 ayat 16-17. Mohon maaf, saya agak sedikit salah ayatnya nih ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Nah, ya betul. 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dalam persekutuan itu,
Allah hadir, dan Allah yang hadir adalah Allah yang mengasihi kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya sehingga Dia menganugerahkan penghiburan abadi. Di situ ada saudara-saudara yang sedang berduka. Melalui persekutuan ada penghiburan abadi. Lalu ada pengharapan yang baik pada kita. Ayat 17, kiranya menghibur, Allah itu menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saya memperhatikan ayat 17 yang kata terakhir, dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ternyata di dalam menguatkan dan menasihati, kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan kita adalah perkataan yang baik. Pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang baik. Nah, inilah ya. Jadi kita sudah diberikan kebaikan dari Tuhan. Satu lagi ayat dalam Roma 15 ayat 14. Roma 15 ayat 14. Roma 15 ayat 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Bagaimana seseorang bisa menasihati yang lainnya? Kalau dalam dirinya ada kebaikan Allah. Kalau dirinya ada kebaikan Allah, dia sudah mengalami kebaikan Allah, maka dia bisa memberikan nasihat. Nasihat itu menguatkan. Kenapa? Karena perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu apa? Perkataan berdasarkan firman Allah. Menguatkan, menasihati, menghiburkan. Ini yang pertama. Apa yang terjadi dalam kelompok sel? Apa yang terjadi dalam pemuridan adalah menguatkan dan menasihati. Yang kedua, apa yang terjadi dalam kelompok sel? Yang kedua adalah menyadarkan bahwa bertumbuh itu perlu proses. Menyadarkan kita bahwa bertumbuh itu perlu proses. Nah, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22b, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini yang harus dipahami oleh kita. Bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu bukan saja menerima berkat Tuhan. Tuhan memang sudah disediakan berkat bagi kita. Tapi jangan lupa berkat itu juga seiring dengan penderitaan. Karena Allah berkata melalui firman-Nya harus mengalami banyak sengsara. Kesengsaraan ini apa? Mari kita lihat. Kesengsaraan ini kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal 14, ayat 19, 20. Kisah Rasul 14, ayat 19, 20. Kisah Rasul 14 ayat 19, 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Ada risiko, Paulus dilempari batu. Lalu apa? Diseret. Kemana? Keluar kota. Lalu karena mereka menyangka bahwa ia telah mati, Paulus mengalami penderitaan yang tidak ringan sampai mati. Paulus dilempari batu. Ini mengingatkan dulu Paulus memegang jubah Stefanus. Paulus setuju kalau Stefanus itu dirajam, dilempari batu. Sekarang Paulus sendiri yang mengalami, dia dilempari batu, hampir mati. Stefanus mati dan diterima Tuhan masuk surga. Paulus masih diizinkan hidup di dunia dan terus melayani. Ayat 20, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Jadi ada risiko
Resiko jadi orang Kristen itu bukan hanya menerima berkat, pasti menerima berkat. Tuhan Yesus itu mati, dikubur dan bangkit dari kematian. Untuk apa? Memberikan kehidupan yang baru, kehidupan kekal. Itulah berkat buat kita. Otomatis orang Kristen pasti menerima berkat. Tapi jangan lupa, jangan mengejar berkat saja. Ada satu sisi penderitaan, kesengsaraan. Untuk apa? Untuk melatih kita seperti Paulus. Untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat ini, kalau Paulus itu hampir mati, serius banget resikonya mengikuti Yesus itu. Kita kan belum pernah dilempari batu ya. Siapa yang pernah dilempari batu? Belum ya? Dilempar roti? Iya pernah ya.